Oke teman-teman, langsung saja ke inti pembahasannya. Jadi ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi yang pertama, saya habis panen pisang nih teman-teman ya. Panen pisang kali ini cuma satu tanda, namun yang jadi sedikit kecewa ya, kurang kontrol sehingga membuat pisang saya ini matang di pohon dan pecah seperti ini teman-teman. Kalau sudah pecah seperti ini, kalau kita mau menjual ke pedagang yang suka mengolah keripik pisang atau pisang teman-teman ya, terus dijadikan keripik, ini nggak masuk teman-teman. Karena kenapa ya, sudah terlalu tua dan matang di pohon, ini nggak masuk. Saya jamin ini nggak akan mau nih pedagang keripiknya, karena ya kondisi pisangnya seperti ini teman-teman. Padahal ini bagus banget teman-teman ya, udah full tuanya nih. Kalau sudah tua seperti ini ya teman-teman ya, bulat seperti ini teman-teman, tapi ini terlalu tua sehingga nggak masuk ke pedagang yang suka mengolah keripik pisang. Oke, itu untuk yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua, dari jarak tanam. Seperti yang teman-teman lihat, jarak tanam yang saya gunakan di sini itu terlalu rapat, karena saya hanya menggunakan 2 meter kali 2 meter untuk jarak tanamnya, sehingga membuat pohon pisang saya ini tinggi seperti ini teman-teman. Kalau sudah tinggi seperti ini, resikonya kita akan kesulitan pada saat mau melakukan pemangkasan daunnya teman-teman. Begitupun pula dengan jantung pisangnya. Jadi kita tuh harus menggunakan alat bantu berupa bambu atau alat bantu lainnya. Terus risiko yang kedua ya teman-teman, kita akan sangat kesulitan sekali pada saat memanen buah pisangnya. Jadi kita pun juga harus menggunakan alat bantu ya pada saat melakukan pemanenan buah pisangnya. Terus resiko yang ketiga, kebun pisang kita ini kekurangan sinar matahari. Karena apa? Karena terlalu rimbun ya teman-teman. Lihat sendiri teman-teman. Jadi si daunnya itu nempel ke pohon pisang yang lain. Jadi antara pohon pisang ke pohon pisang yang lain itu nempel. Dan kalau misalkan sudah nempel seperti ini ya teman-teman, ini akan sangat beresiko sekali menularkan penyakit antara pohon pisang ke pohon pisang yang lain. Oke, itu untuk pembahasan yang kedua ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi saya bahas mengenai pemanenan buah pisang yang sudah terlalu tua sehingga matang di pohon. Terus pembahasan yang kedua mengenai jarak tanam. Nah, sekarang pembahasan yang ketiga ya teman-teman. Jika dari satu tandan buah pisang kita itu sisirannya banyak, itu sangat beresiko sekali mengakibatkan buah pisang kita itu kecil-kecil ya teman-teman. Oke, saya ambil contoh buah pisang yang ini teman-teman ya. Oke, saya zoom dulu. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan dari satu tandan itu sisirannya banyak banget terus panjang seperti ini buah pisangnya itu kecil-kecil teman-teman ya. Kalau misalkan kecil seperti ini bisa mengundang gitu teman-teman ya, mengundang komplain dari pengepul ataupun pedagang ataupun kios yang ada di pasar gitu. Biasanya kita kasih buah pisang yang gede, sekarang kita kasih buah pisang yang kecil. Nah, ini bisa mengakibatkan kualitas buah pisang kita itu jelek ya teman-teman ya. Boleh kalau misalkan kita mau sisirannya banyak, dari satuan itu sisirannya banyak, tapi kita harus imbangin juga dengan pupuknya. Terus dari jarak tanam pun juga berpengaruh teman-teman. Kalau misalkan kekurangan sinar matahari, yang saya alami ya teman-teman, buah pisangnya itu kecil teman-teman ya, kecil seperti ini, gepeng seperti ini. Meskipun kita biarkan sampai benar-benar tua, nanti yang ada sisiran paling atas matang di pohon teman-teman ya. Jadi gimana ya, keduluan matang gitu teman-teman. Sebelum sisiran yang paling bawahnya ini tua, sisiran paling atas itu sudah matang teman-teman. Itu resikonya ya kalau misalkan kita tidak imbangin dengan pupuknya. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman, pentingnya melakukan penyemprotan serangga supaya tidak menyerang buah pisang kita. Oke, sekarang kita ambil contoh teman-teman ya. Ini diakibatkan serangga teman-teman ya. Mana nih? Nggak tahu apa namanya, serangga yang menyerang buah pisang, buah pisang saya, kebun pisang saya atau pohon pisang saya. Lihat bolong seperti ini teman-teman. Kalau sudah bolong seperti ini bisa mengakibatkan pohon pisang saya ini roboh teman-teman. Nah, coba lihat. Ini hampir roboh teman-teman. Untungnya apa? Ketahan sama daunnya. Daunnya itu nempel ke pohon pisang yang lain, jadi ketahan teman-teman. Untung buahnya itu belum tua teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan sudah tua, ini sangat beresiko sekali teman-teman. Pohon pisang saya ini roboh. Nah, itu dia teman-teman, pentingnya kita melakukan perawatan kebun pisang kita supaya tidak terjadi seperti yang saya alami ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan jarak tanamnya sudah terlanjur rapat seperti ini, ada beberapa cara yang saya lakukan di sini ya teman-teman. Bisa ditiru, bisa juga enggak ya teman-teman. Itu opsional saja. Jadi yang pertama, kalau misalkan jarak tanamnya ini sudah terlanjur rapat,
Yang pertama yang saya lakukan memangkas daun pisangnya teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak menempel ke pohon pisang yang lain dan mencegah penularan penyakit apabila ada dari satu pohon pisang yang sudah terkena penyakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan sudah dilakukan pemanenan seperti ini teman-teman ya. Kita ambil contoh yang ini. Kalau misalkan sudah panen yang ini kita biarkan anakannya tumbuh besar. Nah, kalau misalkan barisan yang ini kita panen, ini kita kosongkan teman-teman. Kosongkan, jangan sampai jangan sampai si anakannya itu tumbuh lagi teman-teman. Jadi kita kosongkan saja. Terus barisan yang selanjutnya ini kita biarkan teman-teman. Supaya apa? Supaya jarak tanamnya itu tidak terlalu rapat. Ya mungkin memang jumlah pohon pisang kita itu berkurang teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting hasil panennya itu bagus teman-teman. Oke, dan untuk pembahasan yang selanjutnya teman-teman, jika pohon pisang kita itu tinggi seperti ini terus buahnya besar, ini sangat beresiko sekali roboh teman-teman. Apalagi kalau di daerah teman-teman itu banyak sekali angin, jadi anginnya itu gede. Kalau misalkan anginnya gede itu sangat beresiko sekali membuat pohon pisang kita itu roboh. Apalagi kalau misalkan buahnya besar, pohonnya kecil, tinggi, itu rawan sekali roboh ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja di pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua para petani pisang Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.